Selamat malam dan selamat siang. Kami dari kelompok marketing manajemen ingin mewawancarai tentang apa itu nyuci apps. Kami berdua sebagai perwakilan dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Antara Agus Moro dan juga Sadam Rafsanjani, akan mewawancarai Om Ferdi. dengan Om Ferry ya, selaku owner dari Nyuci Apps. Ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu nyuci itu apa sih Om? Terus berdirinya itu sejak kapan? Dan juga tercetus ide untuk membuka nyuci itu karena apa? Oke, baiklah, saya jawab satu-satu ya. Iya. Tadi ada 3 pertanyaan berarti langsung. Yang pertama, apa itu nyuci? Ya, betul. Jadi nyuci ini adalah sebuah platform laundry online yang memungkinkan interaksi antara konsumen dengan outlet dan kurir itu di dalam satu platform jadi satu. Kalau bahasa singkatnya kurang lebih layanan laundry on demand kalau sekarang. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Nyuci itu berdiri sejak kapan? Berdirinya kurang lebih 1,5 tahun sampai hari ini 1,5 tahun. Saat ini Dan masih juga develop sampai hari ini juga gitu. Jadi nggak berhenti sampai sekarang ini. Terakhir kita masih nguji sistem untuk sistem cashless yang kurang lebih tanpa tanpa tunai ya. Tunai kita lagi uji coba itu. Yang ketiga, kalau pola marketing dari Nyuci Apps sendiri masih mengandalkan online juga, yaitu dengan Google Ads, platform-platform sosmed, sosial media, dan juga browser juga masih kita pakai. Tapi kurang signifikan, paling sekitar 20% offline, 80% online untuk pemasaran, agar lebih dikenal ya masyarakat. Berarti dalam 1,5 tahun ini itu mana masih dikembangkan lagi ya? Masih dikembangkan dan masih terus dalam tahap development kalau bahasa kita development. Jadi setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada untuk pengembangan dari Nyuci Apps sendiri. Karena kan semakin dikembangkan semakin baik. Kadang-kadang kita merasa ini udah puas, ini bagus, ternyata masih ada itu kan kurang ya. Terus tercetus kenapa bisa Om ini mau buka Nyuci Apps sih, kenapa? Ide awal ya karena saya sendiri aja sebenarnya kesusahan cari laundry waktu itu. Kebetulan di Bekasi kan padat, macet, merayap gitu kan. Kadang-kadang untuk laundry terdekat aja kurang lebih paling cuma 1 kilometer. Tapi itu kalau ditempuh pakai kendaraan bisa hampir 30 menit, 40 menit. Nah, ya salah satunya itu mengatasi kemacetan kalau saat kita mau laundry. Terus kadang-kadang kan kita harus menyiapkan waktu juga nih untuk pengambilan laundry lagi. Itu butuh waktu kurang lebih setengah jam juga. Jadi kita udah buang-buang waktu sebenarnya dengan sistem laundry offline itu 1 jam untuk macet, biaya, tenaga, kadang-kadang capek kita mau nganterin. Kita udah capek kita nganterin lagi laundry kita ke outlet konvensional ya waktu itu yang belum terintegrasi dengan laundry online. Dan pada saat itu juga masih sedikit banget yang kita cari di aplikasi yang memang kita tinggal order online, datang kurir, antar jemput udah di depan rumah kita, udah terima, udah beres semuanya, packaging pakaiannya, itu belum ada waktu itu 1 tahun sebelumnya. Ya itu ide awalnya itu sebenarnya, kesusahan mencari laundry itu online. Oke. Terus pertanyaan kedua ya Om ya. Ya. Waktu Nyuci ini tercipta itu visi misi yang dimiliki Nyuci itu apa? Nyuci Apps ya. Visi misi. Sebenarnya sederhana, yaitu tadi tuh visi kita itu ya pengennya itu membantu konsumen pelanggan laundry itu dengan dengan sistem teknologi itu menjadi lebih sederhana untuk mencuci. Kok ribet, harus datang ke tempat outlet, harus antar jemput lagi segala macam. Kita sendiri bahkan kita selaku konsumen jadi kurir sebenarnya selama ini sebelum ada laundry online. Kalau kita sadar gitu kan, berarti kan kurirnya si pelanggan. Nah, makanya visi kita pengennya itu ya semua itu mudah dan enak buat konsumen. Itu aja tujuan utama visi kita.
Selain itu misinya untuk mengembangkan UKM-UKM di sekitar yang mungkin selama ini orang berpikir kalau buka laundry itu nilai investasi terlalu tinggi. Harus sewa outlet dengan puluhan juta di pinggir jalan, terus dengan alat-alat yang mahal, cukup mahal kan untuk laundry ya kan. Nah dengan aplikasi Nyuci Apps ini kita pengen itu semua orang umur berapapun ya, mau muda tua, itu untuk buka usaha laundry itu bukan lagi hal yang terlalu mahal atau mewah dan terjangkau untuk semua orang. Itu aja tujuan kita, impactnya. Mudah-mudahan ya bisa membantu UKM juga yang pengen buka usaha laundry dengan cepat, sederhana gitu kan, dengan minimalis tempat dan budget. Ya seperti itulah lebih misinya kita. Akhirnya kan tumbuh banyak calon-calon pengusaha lagi kalau kayak gitu. Iya. Dengan kasaran kalau kita tuh berusaha juga untuk memberi motivasi untuk UMKM lain gitu. Betul sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, harapan dari Nyuci Apps sendiri itu untuk dapat terus berkembang ke depannya itu seperti apa sih? Ya harapan dari Nyuci Apps sendiri sebenarnya kita lebih bisa lagi integrasi dengan kebutuhan-kebutuhan dasar dari semua kalangan. Seperti sekarang kan 80% itu pengguna konsumen Nyuci Apps itu tuh hampir semuanya itu perempuan atau wanita lah ya, itu 80% itu penggunanya. Nah kita lagi cari apa sih yang paling dekat dengan kebutuhan mereka yang bisa kita support penuhi selain dari laundry. Contohnya misalkan kita akan tambah platform kita tuh dengan ada market shopnya ini lebih ke spesifik UKM seperti kebutuhan sehari-hari kayak telur, beras, gas dan segala macam yang isi di warung lah. Dan kita bisa antar jemput juga itu harapannya sih segera kita wujudkan untuk mendampingi laundry ini tadi, karena kan di setiap rumah pasti membutuhkan itu tiap hari dan repeat ordernya paling tinggi ya seperti itu kurang lebih berdasarkan survei kita. Jadi semua based on data yang udah 1,5 sebelumnya itu Om research apa segala macam gitu. Udah kita riset dan kita dapat perilaku konsumen, behaviornya seperti apa konsumen kita, terus tipikal mereka pengennya seperti apa Nyuci Apps ini ke depannya juga. Karena yang sebenarnya nggak bentuk Nyuci Apps ini seperti sekarang ini ya konsumen, bukan dari kita. Kita kan mengembangkannya berdasarkan keinginan konsumen. Iya. Oke, untuk selanjutnya itu, kita udah masuk ke lebih ke organisasi nyucinya nih, Nyuci Apps sendiri. Kalau misalnya apa sih faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi nyuci itu agar value yang berusaha nyuci sampaikan itu sampai ke customer itu dengan baik gitu? Ya kalau dari internal kita sudah coba dengan cara branding plastik, packaging, standar plastik kita, standar parfum, semua yang kurang lebih seperti itu. Dari karakter produk ya, packaging kita wajibkan semua mitra outlet itu semuanya sama. Jadi misalkan ada di Jakarta, Palembang, Semarang atau Bogor, Bekasi, itu semuanya sama. Baik dari pengemasan, cara packaging gitu ya kan, parfum yang dipakai juga itu sama semuanya, kita seragam, kita bikin seragam. Faktor untuk menyampaikan bahwa ini loh ada laundry profesional, laundry on demand, cepat antar jemput gratis, tapi kualitasnya ya seperti ini gitu, bagus gitu kan, bisa kita pertanggungjawabkan lah. Kalau untuk dari eksternal, paling kita mulai dari cara beriklan untuk menyampaikan pesan-pesan kita bahwa kita punya produk dengan relatif harga terjangkau, gitu kan, tapi kualitas premium. Kurang lebih seperti itu kalau untuk dari eksternal ya. Untuk saya punya pertanyaan tambahan ya, kayak dari sistem internalnya itu pasti kan dalam Nyuci Apps itu punya yang namanya struktur organisasi tuh. Struktur organisasi. Nah itu bagaimana Om membentuk struktur organisasi itu seperti apa, dan juga kayak pasti kan dari Om sendiri kan menganalisis yang namanya kebiasaan karyawan. Nah itu kan dibagi dalam struktur organisasi tuh. Nah itu Om membentuknya itu seperti apa? Kebetulan kalau dari struktur organisasi kita nggak terlalu banyak karena memang kita aplikator ya kan,
by apps gitu. Cuma untuk sementara ini kita memang terpisah-pisah. Contohnya kalau untuk di Kelapa Gading, kantor kita khusus untuk pengembangan server, admin, untuk administrasi IT semuanya itu di Kelapa Gading. Dan untuk pendaftaran outlet, kebetulan kita di sini di Bojong Kulur, di Bekasi, itu untuk khusus pendaftaran outlet. Kurang lebih kalau untuk internal karyawannya sendiri itu ya paling kita adakan pelatihan untuk pengenalan UC Apps-nya sendiri by sistem penjelasan. Karena kan banyak juga calon-calon mitra outlet yang bertanya segala macam seperti customer service ya, tapi kita bukan menyebutnya bukan customer service, tapi kebetulan layanan mitra. Nah, layanan mitra inilah yang akan menjawab semua pertanyaan ya, karena hampir semuanya online semua bertanya ya gitu kan, baik dari sosial media, by phone, by WA segala macam. Nah, akhirnya itu juga gara-gara kondisi tersebut kita juga mengembangkan lagi platform khusus chat admin itu langsung by apps, by aplikasi semuanya. Dari sana nanti akan ada ya kurang lebih minimalisir, ramping banget karyawan kita, memang semuanya jadi ramping semua itu. Karena kita atasi dengan teknologi tadi itu. Jadi secara tidak langsung bahwa kalau misalnya orang memiliki pertanyaan itu bisa langsung chat ke admin yang benar-benar Langsung on terus ya, itu tadi tuh ada standby selalu admin itu. Karena apa, kita juga kan pengembangannya udah sekarang itu udah mulai sistem voucher. Kita juga udah ada voucher, jadi kadang-kadang ada pertanyaan juga soal voucher. Ini kan yang yang menghandle kan orang-orang berbeda. Kalau misalkan untuk IT mereka ada bugs atau apa juga kan yang menangani juga berbeda tim-timnya. Nah, makanya kita bikin satu pintu nanti di aplikasi itu untuk jawab semua pertanyaan tadi, bisa kita handle bareng-bareng gitu. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga Om. Yang kedua sorry Om. Itu tren apa yang coba Nyuci buat atau manfaatin gitu biar bisa berkembang? Karena kita sasarannya sebenarnya Gen Z ya. Gen Z ini kurang lebih sekarang itu masih di kalangan anak-anak SMP ya. Karena target market yang sebenarnya realnya itu yang kita kejar. Jadi pada saat mereka tumbuh dewasa, mereka udah kenal dengan UC Apps. Sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Kalau untuk trend sih kayaknya kita harus perlu nanemin ke mereka bahwa UC Apps ini mudah banget digunakan, dan selain untuk laundry pun ada pilihan-pilihan lain yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, apalagi terkait dengan home produksi ya, mungkin home production mungkin ya, kurang lebih itu kayak laundry, warung, kebutuhan sederhana bagi mereka dan bisa dijangkau gitu dengan kurir gratis. Ini yang pengen kita tanamkan ke mindset mereka untuk Gen Z ini. Karena kan Gen Z lebih perhitungan sebenarnya dengan ongkos kurirnya berapa, ini berapa gitu. Tapi kalau mereka udah kita tanamkan dari sekarang bahwa Nyuci Apps itu murah tapi nggak murahan. Kita punya produk gitu kan. Kayak generasi pemikir gitu. Generasi pemikir ya kan, Gen Z ya kan. Nah, ini sasaran target utama. Karena kalau Gen X dan milenial kan udah hampir lewat masanya kan gitu kan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana Uci menanggapi kebijakan pemerintah yang PPKM ini? Ada nilai minusnya atau nilai plusnya PPKM gitu? Sebenarnya kalau di Nyuci sendiri untuk PPKM itu kan lebih ke hati-hatian. Dan alhamdulillah kalau Nyuci nggak terpengaruh sama sekali waktu masih zona PPKM. Ternyata mereka WFH justru itulah mengenalkan Nyuci. Sebenarnya mereka mau laundry kan takut kadang-kadang bersentuhan langsung segala macam. Ya aplikasi kita salah satunya lahir dari pandemi itu. Nilai plusnya malahan itu membantu kita kurang lebih dengan adanya waktu WFH itu ada promo, semacam promo yang nggak terlihat lah, dibantu kita karena mudahnya nyuci dengan Nyuci Apps ini gitu kan. Paling kita ikutin protokolnya seperti begitu pakaian datang kita masukin semua ke air hangat ya kan. Air hangat memang ada beberapa derajat itu tuh sebelum dimasukin mesin cuci itu kuman-kuman pada mati semua. Paling standar gitu doang yang berubah gitu ya. Yang selama ini langsung masuk mesin cuci, tapi sebelum ya setelah ada pandemi itu baju memang harus benar-benar kita matiin dulu kumannya, virusnya mungkin ada sisa-sisa di baju.
baru kita masukin mesin cuci. Itu aja perbedaannya. Buat membangun kepercayaan. Bangun trust ya, trust konsumen, keamanan mereka bahwa memang benar-benar kita perlakukan baju mereka dengan baik gitu di sini kan. Sampai saat ini Nyuci Apps itu masih di tahap development dan juga selalu melakukan research tuh. Nah, cara-cara apa sih yang dilakukan sama Om sendiri untuk Nyuci Apps itu melakukan research and development itu seperti apa? Riset yang kita salah satu yang paling besar ya itu dari feedback konsumen, feedback kurir, feedback mitra outlet. Inilah yang ngebangun Nyuci Apps ini semakin komplit. Contohnya kalau feedback dari konsumen itu kadang-kadang suka bertanya katanya di adminnya ya kan, ini saya susah loh beli voucher ini, kadang-kadang kurirnya nggak bawa voucher atau mitra outlet itu nggak menyediakan voucher, nggak standby. Ya akhirnya dari sana kita selain menerbitkan voucher fisik, kita coba garap untuk voucher itu bisa dibeli secara online. Akhirnya kita coba benahi sistem, ditambahin sistem, akhirnya kita coba daftarkan di OJK sistem tadi yang untuk ketentuan yang berlaku kan penyelenggara elektronik harus terdaftar itu di OJK. Kalau untuk sistem keuangan seperti itu, akhirnya kita menambah item nanti bisa top up saldo. Nah, kurang lebih itu, jadi bisa top up saldo. Kalau Gojek mungkin GoPay, kalau kita NP kali nanti. Nah, ini kan dari konsumen sebenarnya nggak bikin ini, bukan dari ide dari kita, tapi permintaan dari konsumen. Terus dari mitra outlet yang selama ini tadi misalkan mereka kadang-kadang susah order plastik segala macam, di aplikasi mitra itu sekarang mereka udah bisa order plastik ataupun kebutuhan mereka kurang itu secara cepat. Nah ini juga kan feedback itu kan dari mitra yang kurang. Oh ini saya butuh seperti ini gitu di aplikasi ini seperti ini. Ngebangun mereka. Kurir juga gitu. Misalkan GPS kita kurang baik, penjemputannya agak-agak meleset yang selama ini bisa 5 meter, 6 meter, kalau sekarang udah titiknya udah pas. Ya itu feedback, bangun development itu pasti feedbacknya dari 3 ini tadi, partner, mitra, kurir, dan konsumen. Bukan kita yang ngebangun, sebenarnya mereka lah yang ngebangun Nyuci Apps itu. Oke, ini masih di teknologi ya? Masih di teknologi. Itu, implementasi teknologi apa yang orang awam bisa lihat di Nyuci ini, udah yang orang pasti bisa implementasi? Yang teknologinya yang jelas kecepatannya itu di GPS karena kita pakai benar-benar native full native tanpa ada teknologi itu model-model ada web bayangan. Kadang-kadang kan ada aplikasi itu sebenarnya web tapi dia dimodifikasi, dibuat seolah-olah jadi aplikasi. Nah inilah yang terjadi aplikasi laundry selama ini yang ada gitu. Kalau kita benar-benar native full udah itu kerjasamanya juga dengan Google, menggunakan GPS-nya Google dan memang resmi semuanya full program untuk teknologi ya, untuk teknologi yang kita tanamin native. Ya. Terus ntar lagi wawancara. Untuk selanjutnya itu yang pasti kan kalau misalnya dari Nyuci sendiri butuh penerapan untuk kestabilan lingkungan. Betul. Bentuk apa aja sih Om kayak misalnya seperti yang dilakukan Nyuci Apps untuk memajukan penggunaan mengurangi penggunaan plastik, tentang manajemen limbah itu seperti apa tuh? Jadi kalau untuk itu kita dari plastiknya sendiri aja sebenarnya itu plastik ramah lingkungan yang memang kalau misalkan kita kurang lebih nih ya, sepengetahuan saya itu plastik kalau misalkan dia kita buang ke tanah itu cepat terurai. Nah, kita mendukungnya dari segi seperti itu dari penggunaan plastik. Dari plastik ini memang benar-benar plastik yang khusus gampang terurai. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu itu ya, plastik ini yang plastik yang kita pakai di Nyuci Apps ya kan, kita mendukung kok itu kan. Tapi kalau tanpa plastik juga kayaknya seperti nggak bisa kan. Untuk angkut atau packaging pakaian segala macam pasti tetap aja pakai plastik. Kan? Tapi plastik kita ramah lingkungan kok. Betul. Okay. Untuk yang manajemen limbah sendiri Om, kayak misalkan sabun,
Atau kayak pembuangan sabun itu seperti apa, terus kayak misalnya untuk manajemen limbah ya. manajemen limbahnya. Jadi skala mitra partner kita, mitra outlet kita masih kecil. Jadi semua itu biasanya untuk pengelolaan manajemen limbah itu udah hampir yang kurang lebih 1.000 kilo per hari. Kebetulan mitra outlet kita itu masih belum sampai ke tahap seperti itu. Jadi untuk sementara itu manajemen limbahnya kayak belum terlalu banyak. Karena ini kan bukan di satu tempat ngumpul ya, karena dia kan terdiri beberapa mitra outlet dan mitra outletnya skalanya masih UKM gitu. Kalau manajemen limbahnya mungkin dia harus workhouse yang memang benar-benar kapasitasnya bisa 1.000 sampai 10.000 kilo per hari gitu. Jadi kita belum gitu ke sana gitu. Karena kita kan sebagai aplikator. Aplikator. Tapi kita menyarankan kok kalau misalkan udah sampai kuantitinya segede itu. Sebesar itu. Pertanyaan selanjutnya tuh apa kelebihan yang dimiliki Nyuci dari produk kompetitor gitu? Apa opportunity yang diambil sama Homes ini? Opportunity Nyuci apps ini sebenarnya sederhana. Kita by system aja itu teknologi benar-benar pure native dan memudahkan dalam arti kata teknologi kita ngebohongin. Kompetitor kita bukannya kita menuduh, tapi agak lebih lambat dari kita responsifnya, responsibility-nya baik dari kurir, penanganan kurir, terus penanganan cucian itu lebih lambat dan bisa dicoba, dites gitu. Terus penggunaan aplikasi, kenyamanan konsumen dalam menggunakan aplikasi tersebut juga gitu kan. Itu kita secara aplikasi itu jauh lebih cepat responsifnya. Dan kelebihannya yang lain yaitu produk branded kita packagingnya semua satu branding, satu merek. Walaupun outlet ini berbeda-beda, kita nggak memperbolehkan mereka pasang nama outlet mereka masing-masing. Kadang-kadang kan ada kan mitra aplikasi tapi di dalam situ nama laundry macam-macam, ada Hanum Laundry A B C D. Tapi di Nyuci Apps itu saya bisa pastiin untuk sampai hari ini ya itu hanya satu branded Nyuci Apps. Jadi mereka akan tahu ya pertanggungjawabannya di Nyuci Apps itu. Pertanyaan selanjutnya ya. Marketing seperti apa yang Om inginkan gitu buat di Nyuci ke depannya? Biar value yang Om punya ini biar sampainya bener. Marketing yang diinginkan. Kalau marketing yang diinginkan ya kita semua pasti pengennya marketing kita itu lebih ke karakter. Jadi lebih ke marketing karakter mungkin ya. Nggak tahu sekarang udah ada atau belum. Jadi marketing karakter maksud saya itu kita punya simbol icon itu. Nah, nanti kita akan tumbuh ke depan itu dengan simbol ini yang mewakili generasi selanjutnya Gen Z bahwa kita mencuci pakaian atau apapun itu lebih ke ramah lingkungan, kemudahan dalam order gitu kan. Udah itu juga pendampingan seperti home clean ini salah satu target marketing kita juga ini nanti ke depannya, pembersihan rumah segala macam. Seperti itu target marketing kita yang kita inginkan ya ke depan. Kalau untuk sementara ini memang kita pakai Google Ads, tapi ke depan ini kurang lebih home clean juga akan kita masukkan di situ untuk marketing. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh apa kalau misalkan dimakan kan produk unggulan nih. Nah, kalau misalkan di Nyuci Apps itu apa yang bisa dibanggain? Untuk sementara ini laundry kiloan itu mewakili 80% share profit yang terbesar kita. Jadi secara tidak langsung kayak di Nyuci Apps itu memiliki beberapa kategori yang disampaikan gitu. Ada kategori model kayak satuan, kiloan, dry clean itu macam-macam. Nah kita sekarang juga lagi uji coba untuk layanan AC. Jadi AC pun kita bisa model pengisian freon, servis segala macam yang sederhana lagi kita uji coba ini untuk wilayah Jakarta, Bekasi udah mulai. Salah satunya penambahannya. Nah, tadinya juga ada juga untuk pencucian sepatu ya, NY Kicks. Tapi dalam tahap beta yang kemarin masih. Iya. Terus pertanyaan yang selanjutnya yang terakhir ini. Iya. Apa promosi yang Nyuci punya yang terbaik
promosi ya. Promosi yang terbaik. Sepertinya kita kalau misalnya untuk promosi, kita yang terbaik dari kita itu yang kita jual itu hanya salah satunya yang gampang dikenal orang. Kita lagi promosi itu untuk mengenalkan logo kita itu logo hook atau pelukan, kurang lebih seperti itu. Oh iya. Nah, jadi kita bisa memeluk konsumen kita dimanapun, kapanpun, every time lah, gitu ya. Iya, ya. Sebenarnya logo kita artinya hook gitu. Kalau dipahami itu kan karena dia memeluk gitu kan. Untuk dari saya pribadi nih Om, saya memiliki kayak punya 2 pertanyaan bonus mungkin ya Om ya. Boleh. Untuk yang pertanyaan pertama itu secara tidak langsung Om itu menghadirkan adanya sebuah perubahan di masyarakat yang tadinya yang orang yang namanya datang ke laundry secara langsung dan Om menghadirkan aplikasi yang memudahkan mereka. Nah itu untuk sekarang ini kan yang namanya orang paham dengan digitalisasi itu masih minim Om. Betul. Bagaimana Om itu membangun awareness seseorang untuk kayak dengan perubahan digitalisasi ini ayo dong kita coba untuk lebih membangun sama-sama gitu. Jadi kurang lebih kolaborasi, inovasi ya. Jadi kalau di UCF sendiri itu kalau kayak saya punya idenya ya edukasi ya dari pemerintah sebenarnya untuk teknologi. Dan kita ngarapinnya malahan dari pemerintah bahwa dengan jembatan ini kan sebenarnya hanya jembatan. Kalau produknya kan konvensional itu dalam arti kata ini laundry. Laundry ini puluhan tahun dulu juga sudah ada gitu. Nah, cuma dengan aplikasi ini kan menjadi jembatan untuk lebih memudahkan, lebih cepat dan lebih baik. Sesederhana itu. Jadi kalau misalkan edukasi itu kita sendiri aja mengedukasinya. Kadang-kadang kita ikut forum laundry seperti forum laundry juga banyak ikatannya kan macam kita awarenessnya kita kasih tahu juga by brosur, by PDF kita bagi-bagi sama mereka bahwa ada loh ini aplikasi UCapps. Tapi kurang lebih kalau untuk skala global ya saya pikir itu pemerintah yang punya tugas untuk mengedukasi semua masyarakat bahwa dengan teknologi itu memudahkan kalian semuanya gitu kan. Apalagi dukungan basic misalkan nih ada wifi gratis atau hotspot di mana-mana itu kan akan lebih mempercepat lagi untuk masyarakat lebih mengerti dengan teknologi gitu kan. Seperti itu. Oke, nah ini untuk pertanyaan kedua mungkin agak sedikit lebih berat sih Om. Dari yang perjalanan nyuci 1,5 tahun dengan research and development yang udah dilakuin itu pasti banyak trial and error pasti dari sistem sendiri, dari struktur organisasinya sendiri, dan misalnya daripada karyawannya seperti kurir dan lain-lain. Nah, untuk masalah-masalah yang tumbuh itu kan pasti kan ada yang sebab akibat tuh. Betul. Dari menentukan sebab akibat itu kita tuh didorong untuk melakukan sebuah improvisasi atau sebuah perubahan. Nah, di Nyuci Apps itu ada kayak seperti perubahan seperti itu Mas. Kalau misalnya ada kayak perubahan itu seperti apa? Jadi kalau di Nyuci Apps sendiri kalau karyawan ataupun pegawai ya Nyuci Apps sendiri aja udah pernah mencat CEO-nya sendiri. Yang pertama kali CEO di Nyuci Apps ada namanya Ivan itu kurang lebih kita pecat karena memang progresnya lambat. Progres lambat. Nah, tapi dari pemecatan itu hadirlah beberapa masalah yang sebenarnya internal kita yang hanya boleh tahu gitu ya kan. Tapi malahan kalau di saya sebagai founder itu yang saya bikin jadi bukan aplikasi, jadi salah satu item tambahan di aplikasi untuk jembatan agar Nyuci Apps ini lebih komplit lagi. Paham nggak? Kurang lebih komplit mungkin gini. Sebelumnya dengan CEO lama kita masih ada kebocoran itu banyak. Nah ini yang nggak dilihat sama CEO kita kadang-kadang kebocoran. Ini kan gimana-mana kan yang namanya perusahaan kebocoran harus ditambal. Nah akhirnya kita menciptakan satu tren istilahnya tuh tren apps-nya itu untuk mendeteksi
kebocoran-kebocoran seperti ini, bahkan itu jadi security aplikasi itu sendiri, antibody untuk aplikasi itu sendiri akhirnya dari kebocoran-kebocoran tadi itu ya kita kembangkan sendiri, platform sendiri di balik itu. Jadi aplikasi di balik aplikasi kurang lebih seperti itu. Akhirnya. Dari sebanyak macam masalah yang dilakukan gitu kan. Yang seharusnya misalkan progresnya ini harus kita pakai 5 langkah baru sampai untuk ke titik A gitu. Tapi dengan problem ini, masalah ini akhirnya kita bereskan cuma satu kali langkahnya itu cuma satu step doang gitu, langsung ke titik A misalnya, kurang lebih seperti itu. Banyaklah kebocoran sebelumnya di karyawan kita gitu kan. Tapi dengan ini juga akhirnya jadi develop kan, membangun lagi kan akhirnya kan. Nah, bagi kita ya itu seneng kita, tantangan. Semakin banyak bocor, semakin banyak bugs di mana-mana segala macam, itu akan lebih cepat kita tumbuh lebih baik kan gitu. Seperti itu. Bukan ke aplikasi yang baik itu memang yang harus banyak bocor. Pertama berdasarkan pengalaman ya, antibody lebih kebal sekarang. Oke, Om, untuk pertanyaannya mungkin sampai di sini saja gitu. Terima kasih untuk Om Ferry udah bersedia untuk kita wawancarai. Siap meluangkan waktu tempatnya juga. Sama-sama semuanya. Oke deh, kasih ya. Oke.